Pagi hari di tanggal 30 Juli tahun 2011 kurang lebih jam 10, warga sekitar kompleks apartemen mewah di Sydney, Australia, mendengar suara teriakan yang menusuk telinga, berasal dari suara seseorang yang jatuh dari balkon lantai 15. Beberapa orang di sana merasa bingung dengan apa yang mereka saksikan. Di dasar gedung, tergeletak tubuh seorang wanita berusia 30-an yang sudah tak bernyawa lagi. Beberapa menit kemudian, seorang pria menghambur keluar dari gedung, mengaku sebagai tunangan dari korban, menangis dan terguncang atas kematian tragis kekasihnya. Sekilas melihat, sepertinya ini adalah sebuah kecelakaan yang naas, tapi di kamar mayat rumah sakit, pada kantong celana korban, petugas kamar mayat menemukan beberapa lembar potongan kertas yang bertuliskan, "Ada banyak kamera pengintai di dalam apartemen." Kejadian ini langsung mendapat perhatian publik dan media, yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di apartemen di lantai 15, di menit-menit terakhir, sebelum wanita itu jatuh dari balkon dan tewas. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel The Purbas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, orang tua, anak dan pasangan juga sehat, dan semoga semua urusan kalian mendapat kelancaran. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang terbaring sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Hari ini, saya akan membawakan kisah kasus kriminal yang berasal dari negara Australia. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua support kalian selama ini, yang sudah setia nungguin video-video baru dari The Purbas, yang sudah subscribe, sering ninggalin komentar dan pencet tombol like. Semoga semua kebaikan kalian berbalik lagi dengan hal-hal baik dengan bentuk dan jumlah yang berkali-kali lipat. Lisa Cecilia Harnum, lahir pada bulan Juni tahun 1981, di pinggiran kota Toronto, Kanada, anak kedua dari dua bersaudara. Dia dan kakaknya, Jason, diasuh dan dibesarkan oleh single mom, Joan. Lisa hampir tidak ingat dengan sang ayah, karena pria itu meninggalkan mereka bertiga saat Lisa baru berusia 3 tahun. Lisa kecil tumbuh dewasa menjadi gadis yang aktif dan sangat bersemangat menjalani hidupnya. Sejak usia dini, dia menyukai berbagai jenis olahraga. Bersama Jason kakaknya mereka mengikuti kelas karate. Lisa juga suka bermain sepak bola dan voli. Namun seiring berjalannya waktu, minat Lisa yang sebenarnya tertuju pada tari balet. Beberapa jam dalam sehari, Lisa berlatih balet dan bercita-cita ingin menjadi pebalet profesional. Tubuhnya tinggi dan cocok untuk menjadi penari balet, tapi selain tinggi, penari balet umumnya dituntut untuk memiliki tubuh yang kurus. Jadi Lisa remaja sudah mulai menerapkan gaya diet yang ketat untuk menjaga berat badannya. Namun ternyata Lisa tidak bisa mengontrol diri, diet yang dia jalani kebablasan hingga Lisa menderita anoreksia. Dia menyimpan sendiri masalah gangguan makan itu, yakin bahwa dia bisa mengatasi masalah itu sendiri, hingga suatu hari, kondisinya memburuk dan harus menjalani perawatan rumah sakit. Sang ibu akhirnya turun tangan dan melarang Lisa untuk menari balet lagi. Sampai lulus SMA, Lisa masih menari, tapi bukan balet. Dia terus menekuni hobinya sambil kuliah. Lisa bekerja sebagai konsultan parfum di salah satu toko milik sebuah merek kosmetik terkenal, dan di waktu luangnya, Lisa mengambil kursus untuk meningkatkan skillnya dalam bidang tata rias wajah dan rambut. Di tahun 2005, setelah lulus kuliah, di usia 24 tahun, Lisa memutuskan untuk mengepakkan sayap lebih lebar lagi, memperluas cakrawala perjalanan hidupnya dengan mengambil kontrak pekerjaan selama 1 tahun di Sydney, Australia. Selain untuk menambah pengalaman, Lisa ingin tinggal di negara yang iklimnya lebih hangat daripada Kanada, dengan musim panas yang panjang dan musim dingin yang lebih singkat. Meskipun dia sudah berpisah jauh dari ibu dan kakaknya, ditambah lagi ada perbedaan zona waktu yang signifikan, Lisa senantiasa menjaga komunikasi dengan keluarganya di Kanada. Joan sang ibu mendukung langkah besar yang diambil oleh sang putri, di mana Lisa juga mengungkapkan bahwa dia betah tinggal di Sydney, dan berniat untuk mendapatkan status warga negara Australia. Di tempat baru ini, Lisa tinggal di apartemen seorang pria. Ibunya sempat khawatir, tapi Lisa meyakinkan bahwa itu hanya sementara dan dia akan baik-baik saja. Menurut Lisa, pria teman serumahnya ini tidak tertarik dengan wanita. Lisa bekerja di Australian College of Hairdressing and Beauty di Sydney, pekerjaan yang sangat Lisa senangi,
karena Lisa begitu antusias terhadap perkembangan fashion, gaya rambut, dan tren kecantikan lainnya. Setelah 1 tahun, Lisa berhasil mendapatkan pekerjaan lain yang membuatnya bisa tinggal lebih lama di negara itu. Singkat cerita, pada tahun 2009, Lisa sedang mencari tempat tinggal baru. Disinilah seorang teman memperkenalkannya dengan Simon Gitany. Sejak hari itu, hidup Lisa berubah 180 derajat. Simon Gitany lahir pada tahun 1973 di Marylands, yang berada di pinggiran barat kota Sydney. Dia memiliki 6 saudara dari orang tua yang bermigrasi dari Lebanon. Saat bertemu Lisa, lajang berusia 36 tahun ini adalah pebisnis yang mengimpor produk sepatu merek terkenal dari Amerika Serikat dan beberapa negara lain di Eropa. Dari bisnisnya itu, Simon memperoleh pundi-pundi keuntungan yang besar, hingga mampu membawanya masuk ke lingkungan kelas atas, bergaul dengan orang-orang kaya, tinggal di apartemen mewah yang sewa per bulannya sebesar $6.000, atau hampir mencapai 100 juta kalau dirupiahkan. Lisa pindah ke apartemen Simon yang berada di lantai 15. Entah apa perjanjian atau kesepakatan di antara keduanya, namun yang pasti saat itu mereka tidak menjalin asmara. Barulah 2 bulan kemudian, Lisa memberitahu ibunya bahwa dia dan Simon telah menjalani hubungan romantis, dan semua terasa sangat indah serta sempurna. Simon adalah pria yang sangat memanjakan Lisa, menuruti apapun yang Lisa minta, serta membawa Lisa ke dalam pergaulan kelas atas yang nantinya bisa bermanfaat untuk karir Lisa di masa depan. Tapi saat itu, Lisa tidak menyebutkan bahwa dia mencintai Simon, tersirat kalau Lisa hanya menjalani hubungan kasual tanpa ikatan bersama pria itu, sama-sama saling memanfaatkan. Waktu berganti, bulan demi bulan berlalu. Ternyata perasaan Lisa terhadap Simon berkembang menjadi cinta betulan. Hati mereka makin dekat, dan hubungan mereka makin serius. Hingga akhirnya pada bulan Juni tahun 2011, di pesta ulang tahun Lisa ke-30, Simon berlutut dan melamar Lisa di depan para tamu pesta. Dengan mata berkaca-kaca, Lisa menerima lamaran tersebut. Tak ada yang tahu bahwa air mata itu bukanlah air mata bahagia, melainkan air mata ketakutan, karena selama 2 tahun lebih menjalin hubungan, hidup Lisa tidaklah seindah yang dibayangkan orang-orang. Mundur kembali ke tahun 2009, setelah beberapa bulan resmi pacaran, Simon mulai membujuk dan memaksa Lisa untuk berhenti dari pekerjaannya di salon kecantikan, berdalih bahwa Lisa tidak dihargai di tempat itu dengan gaji yang kecil. Tapi dari sudut pandang Lisa, gadis ini merasa gajinya cukup sesuai, lebih dari yang dia butuhkan. Para klien juga puas dengan pekerjaan Lisa. Selain itu, Lisa bekerja di sana karena dia mencintai pekerjaannya, bukan semata-mata untuk mencari gaji yang besar. Jadi Lisa menganggap tidak ada alasan yang kuat untuknya berhenti dari pekerjaan itu dan menolak permintaan kekasihnya. Simon Gitany, rupanya bukanlah pria yang bisa menerima kata tidak. Penolakan itu membuatnya menarik kesimpulan bahwa Lisa tidak menghargainya sebagai kekasih. Suatu hari di bulan Agustus tahun 2009, Simon muncul di salon tempat Lisa bekerja, membuat keributan dan memaksa Lisa untuk resign saat itu juga. Lisa terkejut, dan karena merasa malu, terpaksalah dia menuruti kemauan Simon supaya kekasihnya itu berhenti membuat masalah. Tiba di apartemen, terjadi adu mulut di mana Lisa merasa marah dan tidak terima atas sikap arogan Simon, tapi pria itu berhasil meyakinkan Lisa bahwa dia tidak perlu lagi bekerja, karena Simon dengan penghasilannya lebih dari mampu untuk membiayai hidup Lisa. Saat itu Lisa mengalah dan masih berpikir suatu saat dia akan bekerja lagi. Yang Lisa tidak tahu, Simon Gitany ternyata memiliki catatan kriminal di masa lalu. Pada tahun 1991, Simon yang berusia 18 tahun, pernah dipenjara karena kasus yang mirip dengan peristiwa yang dialami oleh Lisa, di mana Simon mendatangi tempat kerja pacarnya saat itu dan mereka bertengkar di sana. Pemilik toko ikut campur membela si gadis dan mengusir Simon keluar. Namun, beberapa saat kemudian, Simon kembali ke toko itu bersama beberapa temannya lalu mengeroyok dan memukuli si pemilik toko secara brutal. Buntut dari insiden itu, Simon ditangkap dan dipenjara, tapi beberapa bulan kemudian, dia dibebaskan dengan jaminan karena berperilaku baik. Namun, 3 tahun kemudian, Simon kembali berurusan dengan polisi ketika dia ditangkap atas kasus pencurian. Kali ini, yang membuat dakwaannya menjadi berat adalah, saat ditangkap, Simon melawan dan menggigit telinga polisi. Dia menghadapi tuntutan yang serius, tapi Simon lagi-lagi beruntung,
karena ada seorang pendeta gereja Lebanon di mana keluarga Gittany adalah anggota gereja itu, melakukan intervensi hingga membuat Simon mendapatkan hukuman yang ringan, hanya menghabiskan waktu selama 1,5 tahun di penjara dari vonis yang seharusnya 4 tahun penjara. Kembali ke tahun 2009, setelah Lisa nganggur, Simon membelikannya sebuah HP dan laptop, yang tidak Lisa sadari. Dua gadget itu sudah dipasangi aplikasi mata-mata yang memungkinkan Simon untuk mengetahui setiap gerak-gerik serta komunikasi yang Lisa lakukan. Simon juga memasang banyak kamera CCTV di dalam unit apartemen mereka, dan entah bagaimana caranya, Simon berhasil mengakses akun sosial media Lisa. Selanjutnya pria ini mulai menyortir daftar pertemanan Lisa, menghapus foto dan postingan-postingan yang dia anggap tidak pantas, serta membaca setiap percakapan Lisa di aplikasi pesan. Dari hari ke hari, kontrol Simon terhadap hidup Lisa makin meningkat, dan sebagai manipulator sejati, Simon berhasil meyakinkan kekasihnya bahwa semua itu dia lakukan demi kebaikan Lisa sendiri. Simon benar-benar menyerang setiap aspek dalam hidup Lisa, tidak menyisakan ruang sejengkal pun atas nama privasi. Dia melarang Lisa menggunakan makeup, berkata bahwa Lisa terlihat murahan dengan makeup tebal. Simon juga membelikan banyak pakaian untuk Lisa, tapi hanya yang berwarna hitam dan abu-abu, lalu membuang pakaian Lisa yang lain, dengan alasan bahwa pakaian-pakaian Lisa yang dulu terlalu terbuka dan mengundang tatapan nakal dari para pria. Di hari-hari berikutnya, Lisa hanya berdiam diri di rumah, hanya sesekali keluar bersama Simon, ke tempat yang dipilih pria itu, bertemu dengan orang-orang di circle Simon. Lisa bahkan dilarang untuk pergi ke gym yang ada di kompleks apartemen itu. Alih-alih, Simon membelikan Lisa beberapa peralatan olahraga yang mahal. Jadi sekarang, Lisa bisa workout tanpa perlu meninggalkan unit apartemen mereka. Minggu dan bulan berlalu, hingga tahun pun berganti. Lisa terpenjara di apartemen mewah, tidak pernah lagi bersosialisasi dan bertemu dengan teman-temannya. Begitupun di sosial media, daftar pertemanan Lisa hilang satu persatu hingga hampir habis, dan pada akhirnya, Simon meyakinkan Lisa untuk menghapus akun sosial medianya. Di dunia nyata, Lisa hanya diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan ibu dan kakaknya di Kanada, itu pun dengan pengawasan ketat Simon. Pada bulan Desember tahun 2010, Lisa memutuskan ingin terbang ke Kanada untuk merayakan liburan Natal bersama keluarganya. Simon seharusnya ikut juga, tapi di saat-saat terakhir, rencana itu terganggu karena Simon ada urusan pekerjaan mendadak. Dia tidak berencana untuk membiarkan Lisa pergi sendirian, tapi gadis itu benar-benar memohon, karena dia belum bertemu ibunya selama hampir 2 tahun, atau lebih tepatnya sejak dia mulai mengenal Simon. Pada akhirnya Simon mengizinkan, tapi dengan beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh Lisa. Tiba di Toronto, Kanada, kakak dan ibu Lisa terkejut melihat penampilan si bungsu. Terakhir bertemu, penampilan Lisa masih sangat mempesona layaknya kontestan ajang Ratu Kecantikan. Tapi kini, Lisa tak lebih seperti mayat hidup. Tubuhnya sangat kurus, dengan pakaian longgar dari atas ke bawah berwarna hitam, tetes-tetes pun makeup melekat di wajahnya, dan rambutnya tergerai berantakan. Tapi bukan hanya penampilan luarnya yang mengkhawatirkan, Lisa tersentak setiap kali HP-nya berdering dan buru-buru mengangkat telepon itu. Ini adalah salah satu aturan yang disyaratkan Simon, kapanpun, dimanapun, kalau pria itu menelpon, Lisa harus segera menjawab. Lisa berada di rumah ibunya sepanjang waktu, menolak setiap kali ada temannya yang mengajak keluar. Joan merasa khawatir dengan penampilan dan perilaku putrinya, memutuskan untuk bicara dari hati ke hati antara ibu dan anak. Lisa menangis, berkata bahwa Simon akan selalu tahu dimanapun dia berada, dengan siapa dia berkomunikasi, dan apa yang dia bicarakan di telepon. Simon tahu semuanya. Lisa juga mengungkap bahwa di Sydney, Simon tidak mengizinkannya untuk bekerja, menemui teman, pergi ke gym, atau melakukan hal apapun, dan satu-satunya interaksi Lisa dengan manusia hanyalah dengan Simon. Joan sang ibu terkejut mendengar cerita itu, mulai membujuk Lisa untuk tetap tinggal di Kanada dan tidak kembali ke Australia, karena di sana tidak ada yang menjaganya. Lisa juga tidak memiliki kehidupan di Sydney. Tapi Lisa berkata bahwa dia mencintai Simon, beralasan bahwa semua perilaku Simon hanyalah fase-fase awal dalam tahun-tahun pertama hubungan mereka. Menurut Lisa, pada akhirnya Simon akan melonggar dan hidup Lisa bisa kembali seperti dulu lagi. Walaupun ibunya terus memohon supaya Lisa tinggal di Kanada, gadis itu pada akhirnya kembali lagi ke Australia.
Lisa meyakinkan ibunya bahwa semua akan baik-baik saja, Simon mencintainya dan tidak akan menyakitinya. Tapi setelah Lisa tiba di Sydney, keadaannya malah semakin memburuk. Simon masih melarang Lisa untuk keluar, dan kalau sesekali mereka pergi menemui teman-teman Simon, Lisa harus menunduk supaya tidak bertatapan mata dengan pria lain. Selanjutnya Simon mulai memanggil nama tengah Lisa, Cecilia, karena menurutnya, nama Cecilia terdengar lebih mahal, lebih elegan dan lebih terhormat. Di awal tahun 2011, Lisa mengeluhkan rasa sakit di kakinya. Ini adalah efek dari luka lama yang dialami Lisa saat berlatih balet. Alih-alih membawa Lisa ke rumah sakit, Simon menyewa seorang fisioterapis wanita yang akan merawat Lisa 3 kali seminggu. Wanita ini selanjutnya menjadi satu-satunya teman bagi Lisa, tempat curhat tentang semua kondisi Lisa di apartemen itu. Pada tanggal 12 Juni tahun 2011, Simon menggelar pesta ulang tahun ke-30 kekasihnya, di restoran paling mahal di Sydney, mengundang puluhan orang untuk hadir. Tapi tak satu pun dari mereka yang akrab dengan Lisa. Di ulang tahunnya, Lisa tidak diperbolehkan untuk mengundang satu pun temannya sendiri. Di penghujung malam, Simon berlutut dan melamar Lisa. Tanpa menunggu jawaban dari bibir Lisa, Simon langsung memasangkan cincin tunangan di jari Lisa, yang saat itu hanya bisa menangis. Namun air mata itu bukanlah tanda kebahagiaan, melainkan ekspresi kesedihan dan putus asa. Tiba di rumah, Lisa menelpon ibunya dan menceritakan bahwa dia sudah bertunangan dengan Simon. Tapi Joan sama sekali tidak bahagia mendengar kabar itu, dan membujuk Lisa untuk meninggalkan Simon dan segera pulang ke Kanada. Lisa lalu memberitahu ibunya agar tidak membahas hal itu, karena Lisa sadar, entah bagaimana caranya, Simon pasti mendengar percakapan mereka di telepon. Untuk sesaat, Lisa sempat membayangkan pesta pernikahan yang dia idam-idamkan, gaun pengantin yang akan dia pakai, konsep pesta seperti apa yang akan digelar, dan hal-hal lain terkait persiapan pernikahan mereka. Saat dia mencoba untuk mendiskusikan tentang detail pernikahan mereka, Simon berkata bahwa dia sudah mengurus semuanya, memilih gaun pengantin, memesan venue, dan membuat daftar tamu. Lisa tidak perlu mengurus apa-apa lagi. Lisa benar-benar hancur. Bagaimana bisa dia tidak dilibatkan sama sekali dalam persiapan pernikahannya sendiri? Dalam kunjungan fisioterapis berikutnya, Lisa akhirnya mengaku bahwa dia sudah tidak bisa hidup seperti ini lagi. Tapi dia juga tidak bisa pergi begitu saja dari Simon. Bersama-sama, dua wanita ini menyusun rencana melarikan diri untuk Lisa. Jadi sejak kunjungan itu dan kunjungan-kunjungan fisioterapi berikutnya, Lisa menitipkan sedikit demi sedikit barang pribadinya untuk dibawa oleh teman barunya itu, supaya tidak mencolok dan Simon tidak sadar bahwa Lisa berencana untuk kabur. Kali ini Lisa benar-benar sudah mantap untuk meninggalkan Simon untuk selamanya dan pulang ke Kanada. Tapi, takdir hidupnya berkata lain. Sebulan kemudian, pada tanggal 28 Juli tahun 2011, Simon pergi tergesa-gesa dan meninggalkan laptopnya di apartemen. Lisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari tahu apa yang ada di laptop kekasihnya. Ketakutan terburuknya terbukti benar. Di sana dia menemukan program spyware, yang mana program itu memberikan semua data di HP Lisa, juga rekaman percakapan telepon yang dilakukan Lisa, termasuk percakapan terakhir mereka di mana saat itu sang ibu membujuk Lisa untuk meninggalkan Simon. Namun yang paling mengejutkan Lisa, ternyata, di seluruh penjuru apartemen mereka, ada banyak kamera pengintai yang terpasang. Selama ini Lisa tidak sadar kalau setiap detail pergerakannya di apartemen, ternyata dipantau oleh tunangannya. Hari itu juga, Lisa, menggunakan HP fisioterapisnya menelpon sang ibu, meminta Joan untuk segera datang ke Sydney hari itu juga, menjemput dan membawa Lisa kembali ke Kanada. Tapi Joan berkata bahwa dia tidak bisa berangkat ke luar negeri begitu tiba-tiba, setidaknya butuh waktu 2 atau 3 hari supaya dia bisa mengambil cuti di tempat kerja. Keputusan Joan ini menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya di kemudian hari. Kembali ke apartemen, Simon sadar bahwa laptopnya ketinggalan dan pulang lagi, yang disambut oleh Lisa dengan berondongan pertanyaan, mengapa Simon memata-matainya, mengapa Simon melakukan semua itu, apa kesalahannya hingga dia layak diperlakukan seperti itu. Simon dengan tatapan tajam berkata pada Lisa, bahwa dia melakukan itu semua untuk kebaikan Lisa sendiri. Keesokan harinya, tanggal 29 Juli tahun 2011, rekaman kamera pengintai di unit apartemen itu merekam serangkaian perdebatan serius antara sepasang tunangan ini.
Lisa menangis dan memohon supaya dia bisa pulang ke Kanada, tapi Simon dengan tenang berkata bahwa hal itu tak mungkin terjadi. Simon menenangkan Lisa dan berkata bahwa Lisa memiliki gangguan mental dan harus dirawat serius. Pagi hari di tanggal 30 Juli tahun 2011, Lisa bangun lebih awal, mengenakan pakaian lengkap, mengemasi barang-barang dan dokumen-dokumen pribadinya. Dia masuk ke kamar mandi dan menelpon ibunya untuk yang terakhir kali, berkata bahwa dia akan meninggalkan Simon hari itu, dan kalau terjadi sesuatu terhadap dirinya, berarti Simonlah yang bertanggung jawab. Lisa lalu mengendap-endap keluar dari apartemen selagi Simon masih tidur. Tapi di lorong apartemen, Simon tiba-tiba muncul dan menyergap Lisa dari belakang. Berdasarkan keterangan seorang tetangga, dia mendengar suara wanita berteriak minta tolong. Tapi belum sempat dia bereaksi, suara itu sudah hilang tak terdengar lagi. Beberapa menit kemudian, belasan pasang mata menyaksikan pemandangan mengerikan, di mana seorang wanita berteriak dari lantai 15 bangunan apartemen. Sesaat kemudian, tubuh wanita itu terpental melayang jatuh ke dasar gedung. Lisa Cecilia Harnum tewas secara mengenaskan. Beberapa menit kemudian, Simon Gittany dengan masih menggunakan piyama, menghambur keluar dari apartemen, menjerit dan menangis histeris, berkata bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Lisa, menyesal karena dia tidak sempat menyelamatkan kekasihnya. Sekilas melihat, sepertinya Lisa bundir, atau mungkin tragedi itu adalah insiden kecelakaan yang fatal. Namun ketika jasad Lisa dibawa ke kamar mayat rumah sakit, di dua kantong celananya ditemukan potongan-potongan kertas yang disobek kecil-kecil. Setelah disatukan, potongan kertas itu menyusun kalimat yang bertuliskan, "Ada banyak kamera pengintai di dalam apartemen." Sepertinya Lisa sudah memprediksi bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Lisa menulis sebuah catatan yang bisa menjadi petunjuk dalam investigasi polisi. Tapi dia khawatir kalau Simon akan menemukan kertas itu. Jadi Lisa merobek-robek kertas itu membuat kesan bahwa potongan kertas tersebut semacam sampah tak berarti. Petunjuk kecil tapi penting ini diserahkan kepada detektif polisi. Investigasi atas kematian Lisa pun dibuka. Saat melakukan pemeriksaan pada unit apartemen Simon, detektif menemukan memang banyak kamera pengintai yang terpasang di sana tapi hard disk datanya tidak ditemukan. Menurut Simon, kamera-kamera tersebut memang sudah ada sejak dia mulai tinggal di sana dan sudah lama tidak aktif lagi. Simon Gittany mungkin berhasil mengelabuhi detektif dengan menyembunyikan barang bukti rekaman kamera pengintai di dalam apartemen. Namun kamera pengintai yang ada di lorong apartemen mengungkap bahwa beberapa menit sebelum tragedi tersebut, mereka berdua terlihat di lorong, di mana Lisa berlari sambil minta tolong, yang kemudian disusul oleh Simon dari belakang. Lalu pria itu terlihat membekap mulut Lisa, dan menyeret tunangannya itu masuk kembali ke unit apartemen mereka. Di ruang interogasi, Simon membenarkan bahwa mereka memang bertengkar di pagi itu, di mana Lisa menjadi histeris dan tak bisa mengendalikan diri. Lisa selanjutnya berlari keluar dan berteriak. Simon lalu menutup mulutnya dan membawa Lisa masuk kembali supaya tidak mengganggu tetangga. Selanjutnya menurut Simon, begitu masuk ke apartemen, dia mengambil HP dan berniat untuk menelpon ibu Lisa, meminta bantuan wanita itu untuk menenangkan sang putri. Namun dari arah belakangnya, Lisa berlari ke arah balkon lalu melompat. Simon mengaku bahwa dia sempat berusaha mengejar Lisa, tapi tidak berhasil menangkap kekasihnya itu hingga terjadilah insiden tragis tersebut. Sementara itu, detektif menyita laptop Simon dan berhasil mendapatkan bukti bahwa pria 37 tahun ini telah menyadap dan mengintai setiap pergerakan dan setiap komunikasi Lisa. Namun lagi-lagi dia berkelit, menyatakan bahwa Lisa pernah mencoba bundir sebelumnya. Jadi dia melakukan itu semua untuk memonitor aktivitas Lisa, memastikan tunangannya itu tidak mengulangi upaya bundirnya. Simon Gittany selanjutnya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden kematian Lisa Cecilia Harnum. Dalam persidangan yang digelar sejak awal tahun 2012, Simon Gittany ditemani oleh kekasih barunya, Rachel Lewis, seorang model berusia 22 tahun yang memiliki wajah mirip dengan Lisa Harnum. Namun di kemudian hari, Rachel mengaku bahwa hubungannya bersama Simon hanya settingan. Kasus kematian Lisa Harnum saat itu mendapatkan perhatian yang luas dari publik dan media. Dengan menjadi kekasih baru dari tersangka, Rachel ingin meraih popularitas instan, di mana dia jadi sering diwawancarai wartawan dan diundang ke beberapa stasiun televisi. Dari sisi Simon, kehadiran Rachel dimaksudkan untuk menciptakan kesan bahwa Simon adalah kekasih yang baik,
tidak kasar, tidak posesif, di mana selama persidangan dan di setiap wawancara, Rachel mengaku bahwa kekasihnya itu adalah pria yang lembut dan tidak pernah berbuat kasar terhadapnya. Bahkan hingga kasus ini selesai bertahun-tahun kemudian, Rachel masih bersikeras bahwa Simon tidak bersalah. Kembali ke meja hijau, tim pembela Simon Gittany mencoba meyakinkan pengadilan bahwa Lisa Harnum memiliki gangguan mental, bersikap histeris dan melakukan bundir. Mereka bahkan mengungkap sejarah masa lalu Lisa yang pernah mengidap anoreksia dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Tim pengacara ini juga menyatakan bahwa terdakwa memiliki tubuh yang pendek, lebih pendek daripada korban, jadi tidak mungkin Simon bisa mengangkat tubuh Lisa dan melempar wanita itu dari balkon. Tapi klaim ini dibantah oleh personal trainer Simon di gym, yang menyatakan bahwa pria itu sudah biasa berlatih selama bertahun-tahun mengangkat beban berat, jadi terlepas dari tinggi badannya, Simon Gittany bisa dengan sangat mudah mengangkat tubuh Lisa yang kurus. Selain itu, pemeriksaan di TKP menunjukkan bahwa sidik jari Lisa tidak ditemukan di railing dan kaca balkon, yang mana hal itu mengindikasikan bahwa Lisa tidak mungkin bundir. Kalau dia memang bundir, setidaknya dia berpegangan terlebih dahulu ke pagar balkon sebelum lompat. Selain itu, Lisa ditemukan tewas di lantai dasar bersama tas tangannya. Orang yang berencana bundir sepertinya tidak akan berpikir untuk membawa tas tangan. Jaksa penuntut menghadirkan barang bukti laptop dan hard disk kamera pengintai yang berhasil didapatkan detektif, di mana terungkap bahwa selama 2 tahun sebelum kematian korban, Simon Gittany telah mengawasi setiap pergerakan Lisa, menyadap percakapan teleponnya dan membaca setiap pesan di HP Lisa. Turut menjadi saksi di pengadilan, fisioterapis Lisa selama beberapa bulan terakhir, di mana wanita itu bersaksi bahwa Lisa menceritakan semua detail yang terjadi dalam hidupnya di apartemen itu, termasuk rencana yang mereka buat untuk membantu Lisa melarikan diri dari Simon. Kesaksian dari fisioterapis ini menjadi penutup penting dalam sidang. Simon Gittany dinyatakan bersalah atas pembunuhan Lisa Cecilia Harnum pada tanggal 5 Februari tahun 2014. Simon Gittany divonis dengan hukuman penjara selama 26 tahun, dengan minimal menjalani masa tahanan selama 18 tahun sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Dengan semua kekerasan, pengekangan dan kematian Lisa, monyet ini hanya divonis 18 tahun penjara. Sepertinya hukuman itu tidak cukup adil, tapi Joan, ibu Lisa, menyatakan bahwa dia puas atas vonis tersebut. Setelah kematian putrinya, Joan melibatkan diri dalam organisasi non-profit untuk mencegah munculnya korban KDRT baru, supaya tidak ada Lisa-Lisa lain yang mengalami nasib serupa. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.